Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Filsafat Pendidikan Matematika kelas TMT 3F akan mempresentasikan materi filsafat di tengah-tengah berbagai budaya. Filsafat sebagai sarana meningkatkan taraf hidup manusia. Kemajuan teknologi pada abad ini merupakan hasil dari aktivitas intelektual manusia yang sudah maju, baik dalam sistem maupun metodenya. Seth M. Dagen mengemukakan bahwa gambaran masyarakat ekonomi masa depan berdasarkan prinsip industrialisme dibedakan menjadi 3, masyarakat pra-industri, masyarakat era industri, dan masyarakat pasca industri. Konsep sosioekonomi lahir untuk menggali arus dasar persoalan ekonomi dan sosial masyarakat. Usaha untuk memperluas dan melaksanakan kebijaksanaan dan strategi demografis yang aktif bagi pelindungan habitat lingkungan sangatlah diperlukan. Usaha mengatasi masalah dunia dewasa ini menuntut usaha terpadu dalam berbagai aktivitas. Usaha ini termasuk filsafat yang menyangkut ideologi dalam rangka menghargai hak asasi manusia. Masyarakat dunia sedang menyongsong era industrialisasi, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dengan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Peran filsafat dalam kehidupan. Filsafat dalam kehidupan politik memiliki beberapa peran, yakni mendefinisikan ulang konsep dan praktik politik di Indonesia secara jernih, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap praktik-praktik sosial yang tengah terjadi, dan mengajukan suatu bentuk tata sosial tertentu yang lebih baik. Filsafat ilmu sangat berperan bagi ilmu ekonomi, dengan 3 landasan pokoknya, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Filsafat kebudayaan pada dasarnya berusaha untuk memahami hakikat kebudayaan sebagai realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. Tujuan pendidikan yang utama adalah menjadi manusia yang cerdas, bermartabat, dan memiliki kesadaran etis ketika berada dalam proses berpendidikan. Filsafat di kehidupan berfungsi mengarahkan agar teori dan pandangan filsafat yang telah dikembangkan tersebut bisa diterapkan dalam praktik kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah kaitan antara filsafat dan ilmu. Secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, yang berarti mengetahui, memahami, dan mengerti benar-benar. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Filsafat sangat erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan, karena sama-sama bersumber dari akal pikiran dan mengacu pada logika. Namun tidak semua masalah yang dipertanyakan dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan, karena objek dari ilmu pengetahuan bahasannya terbatas. Harold Hatitus mengakui kesulitan untuk menyatakan secara tegas dan ringkas mengenai hubungan antara ilmu dan filsafat, karena terdapat persamaan sekaligus perbedaan pandangan dalam hal sifat dan keterbatasan ilmu. Demikian juga di kalangan filsuf, terdapat perbedaan pandangan dalam memberikan makna dan tugas filsafat. Filsafat lebih bersifat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal, sedangkan ilmu objek penelitiannya terbatas. Filsafat memberikan pemahaman lebih mendalam, sedangkan ilmu memberikan pemahaman hanya sebatas sebab-sebab, tetapi tidak begitu mendalam. Wilayah kajian filsafat mungkin sama dengan ilmu, namun memiliki sudut pandang yang berlainan. Namun demikian, filsafat dan ilmu mempunyai kesamaan dalam menghadapi objek kajiannya, yakni berpikir reflektif dan sistematis, meski dengan titik tekan pendekatan yang berbeda.
kaitan antara filsafat dan teknologi atau sains. Pertumbuhan ilmu dan teknologi dewasa ini sangat pesat, dan dampaknya amat besar terhadap kehidupan setiap orang. Sehingga boleh dikatakan kini setiap segi dan tahap kehidupan seseorang tersentuh oleh kemajuan ilmu dan perkembangan teknologi. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Sebab, dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Hal yang lebih diperlukan dalam sikap keterbukaan diri di kalangan ilmuwan, sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia. Implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah, usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi, dan metode keilmuan. Menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan, sehingga ilmuwan mengetahui hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri, serta memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Kaitan antara filsafat dan agama. Ada banyak istilah mengenai perbedaan agama dan filsafat, seperti halnya filsafat itu lebih menekankan untuk berpikir, sedangkan dalam agama lebih menekankan mengabdi. Dan juga filsafat menekankan pengetahuan untuk memahami, maka agama menuntut pengetahuan untuk beribadah. Namun, bukan berarti keduanya tidak memiliki titik singgung yang berkaitan. Filsafat sesungguhnya bisa menjadi alat untuk menjelaskan dan memperkokoh kedudukan agama. Sedangkan agama dapat menjadi sumber inspirasi bagi timbulnya pemikiran filosofis yang kuat dan benar. Filsafat juga mengembangkan dan memperkuat pemikiran keagamaan oleh pemikir muslim kontemporer seperti Ali Syariati, Murtadha Mutahari, dan lain-lain. Filsafat juga digunakan para tokoh dunia Islam sebagai upaya pembaharuan pemikiran keagamaan, misalnya rasionalisme, empirisme, skolastikisme, perennialisme, dan juga postmodernisme. Jadi, dapat disimpulkan agama sebagai kebenaran yang absolut, sedangkan filsafat sebagai akal atau pemikiran. Dengan demikian, maka manusia membutuhkan kebenaran wahyu yang bersifat absolut itu untuk dijadikan pedoman agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Maksudnya, yaitu bahwa manusia di satu pihak memiliki kebebasan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan perangkat akal dan indrawinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.